Sang Pewaris Tunggal. 143. Menuai badai. Aku tahu siapa dia, bos. Dia orang yang mencoba melecehkan adikku ketika berkunjung di bar beberapa minggu yang lalu. Ucap Erik langsung menanggapi ucapan Nick tersebut. Untung aku cepat sampai. Kalau tidak, mungkin adikku akan dilecehkan olehnya. Sambung Erik lagi. Karena dia merasa terganggu, maka dia mengancamku. Tapi hanya dengan sekali pukul, dia sudah roboh. Dan aku saat itu ingin menghabisinya. Tapi keburu ayahnya datang dan memintaku agar tidak membunuh Erik. Dia berjanji akan mendidik anaknya nanti. Tapi tidak disangka, ternyata dia menaruh dendam padaku. Dan akhirnya menyuruh si bodoh ini untuk membunuhku. Ucap Erik panjang lebar, sambil melirik ke arah Nick dengan tatapan tajam. Ternyata cuma karena itu, sampai mau menghabisi nyawa orang lain. Dasar idiot. Respon Robin kesal. Kemudian berkata lagi, lebih baik kita cari informasi tentangnya dulu. Siapa tahu, dia orang yang berbahaya. Sambungnya lagi. Kemudian menghubungi Rams untuk mencari data tentang Pram itu. Tidak membutuhkan waktu lama. Informasi tentang Pram sudah dikirimkan ke handphone Robin. Di dalam notifikasi itu mengatakan bahwa Pram adalah seorang buronan internasional karena terlibat kasus narkoba dan pembunuhan tingkat tinggi di Italia. Pihak berwenang di sana ingin menangkapnya. Tapi dia keburu kabur melalui Prancis, dan langsung terbang ke kota. Karena dia sudah keluar dari Italia, maka pihak berwenang di sana tidak bisa lagi menangkapnya di negara ini. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Kalaupun ada, mungkin belum diperbaharui. Ternyata begitu. Jadi tidak salah kalau kita bertindak tegas terhadapnya, karena bagaimanapun dia hama pengganggu jika tetap dibiarkan hidup. Ucap Robin sesaat setelah selesai membaca isi notifikasi di handphonenya. Nick, kau tahu apa yang harus dilakukan? Dia yang menabur angin, maka dia pula yang harus menuai badai. Kau paham maksudku? Tanya Robin mengintimidasi. Paham, bos. Akan kami lakukan sebaik mungkin. Jawab Nick sudah mulai merasa lega. Lakukan dengan bersih. Dan jangan tinggalkan jejak. Buat seolah-olah itu merupakan kecelakaan. Paham. Baik, bos. Jawab Nick singkat. Komandan Erik. Kami sungguh menyesal karena telah membuat perkara dengan Anda. Mohon jangan diambil hati. Ucap Nick dengan suara rendah. Jika kami tahu sebelumnya, tidak mungkin kami berani mencelakakan Anda. Karena bagaimanapun, Anda adalah seorang komandan elit, dan orang-orangnya Tuan Birawa. Jika Anda tidak memaafkan kami, niscaya keselamatan kami akan terancam. Jadi mohon beri keringanan kepada kami, Komandan Erik. Ucap tulus Nick meminta maaf. Sudahlah. Semua sudah terjadi. Untung aku bukan orang lemah. Kalau aku tidak kuat, maka sudah dari tadi daging tubuhku kau buat sate. Respon Erik menohok hati yang mendengarnya. Nick hanya tersenyum kecut ketika mendengar pernyataan yang menohok tersebut. Kemudian dia membungkuk ke arah Erik, pertanda meminta maaf.
Begitu juga dengan keempat anak buahnya itu. Kenapa belum juga ada kabar dari Nicholas itu? Aku sudah tidak sabar ingin menendang kepala Erik yang kurang ajar tersebut. Gerutu Pram kesal. Sabar bos. Tunggu sebentar lagi. Mungkin saat ini, dia sedang bermain-main dengan si Erik Jahanam itu. Ucap salah seorang anak buahnya. Mencoba memberi pengertian kepada Pram. Iya. Kau benar. Aku yakin. Saat ini, si bedebah tersebut tengah menjadi bulan-bulanan Nick yang kuat itu. Karena reputasinya selama ini tidak terkalahkan. Dan dia juga dijuluki pembunuh berdarah dingin. Dan julukannya yang lain adalah manusia tubuh besi. Wah, sangat menyeramkan ternyata orang itu. Untung kita tidak membuat masalah dengannya. Tapi bagaimana kalau dia tidak berhasil menghabisi si Erik itu bos? Tanya salah seorang anak buahnya yang lain. Jangankan hanya seorang Erik. 10 orang macam Erik itu. Tidak ada apa-apanya bagi Nick. Jawab Pram penuh percaya diri. Luar biasa. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar laporannya. Seru anak buahnya tak sabar. Tapi bos, sesuai waktu yang dijanjikan, 2 jam sudah terlewati. Tapi kenapa belum ada juga informasi darinya? Tanya salah seorang anak buahnya yang lain lagi. Benar juga katamu. Dia hanya meminta waktu 2 jam untuk menghabisi si Erik itu. Tapi ini sudah lebih 2 jam. Apakah dia gagal? Guman Pram pada diri sendiri. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba handphone Pram berdering. Lalu buru-buru layarnya dibuka. Dan di situ tertera nama Nick yang sedang memanggil. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Baru saja ingin meneleponnya, malah sudah ditelepon duluan. Bagus. Halo bos. Bagaimana perkembangannya? Aku yakin kau sudah berhasil membunuh si Erik Jahanam itu. Ucapnya senang. Kau jangan khawatir. Kepala Erik yang kau minta itu sudah aku bawa. Tapi aku mengalami kendala. Karena mobil yang aku gunakan ternyata mogok di tengah jalan. Jadi tolong jemput aku di jalan. Ucapan Nick terhenti. Karena dia tidak memahami nama jalan di kota B ini. Di jalan apa bos? Cepat kasih tahu. Desak Pram tidak sabar. Ada bangunan kosong 5 lantai. Tak jauh dari bangunan itu ada stasiun radio yang sudah berkarat. Di tempat itulah mobilku mogok. Jawab Nick mengarang cerita. Sampai sejauh itu kau pergi. Ada apa? Tanya Pram penasaran. Kau jemputlah aku dulu. Nanti akan aku ceritakan masalahnya. Bob, kau tunggulah di situ. Dan jangan kemana-mana. Jangan lupa bawa separuh pembayaran itu. Karena malam ini juga aku harus kembali ke kota J. Dan akan mengantarkanmu ke tempat aman. Bangunan kosong. Pinggiran kota B. Yang sudah tidak berpenghuni. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Keadaan sudah mulai sepi. Tidak ada aktivitas yang terlihat. Ditambah lagi, daerah itu merupakan bekas pemukiman kumuh, sehingga orang enggan untuk melaluinya. Pram dan keempat anak buahnya itu bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud, dengan menggunakan mobil kesayangannya itu. 35 menit kemudian,
Pram dan keempat anak buahnya sudah sampai di tempat yang ditunjuk. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil sedang berhenti di pinggir jalan, sedangkan penumpangnya tidak terlihat. Mungkin mereka sudah tertidur di dalamnya. Dengan memanfaatkan sorot lampu mobilnya, Pram bisa melihat ada beberapa orang di dalam mobil tersebut. Tanpa curiga sedikit pun, Pram dan keempat anak buahnya turun dan mendekati mobil yang ditumpangi oleh Nick itu. Tetapi lampu mobilnya tetap dinyalakan sebagai penerangan. Benar seperti perkiraan mereka, bahwa Nick dan keempat orangnya itu sedang tertidur di dalam mobil. Sepertinya mereka benar-benar kelelahan. Di wajah dan tangan kelima orang itu terdapat bercak darah dan goresan-goresan kecil di tangan. Mungkin mereka mendapatkan perlawanan sengit dari Erik tersebut. Tangan Pram dengan gesit mengetuk pintu mobil itu, mencoba untuk membangunkan mereka. Karena pintu mobilnya diketuk dari luar, tentu saja orang di dalamnya menjadi terbangun. Pram tidak tahu bahwa jendela mobil di sebelah kiri kedua-duanya terbuka, agar udara bisa masuk ke dalamnya. "Kenapa kau lama sekali?" tanya Nick pura-pura marah. "Sebenarnya aku bisa lebih cepat sampai di sini. Tapi tadi aku ada sedikit keperluan. Makanya aku lambat datang. Tapi yang penting, sekarang aku sudah ada di sini. Ayo tunjukkan. Mana kepala si Erik keparat itu?" desak Pram tidak sabar. "Kepalaku ada di sini, Pram," ucap seseorang dari balik pohon yang sengaja ditanam di pinggir jalan itu. "Kau?" ucapnya terkejut. "Ya, ini aku." "Kaget," jawab Erik dingin. "Katanya kau menginginkan kepalaku. Jadi aku sendiri yang mengantarkannya padamu. Karena orang suruhanmu itu tidak mampu mengambilnya," sambung Erik sambil menyeringai. "Bagaimana bisa?" tanya Pram penasaran. Kemudian memandang ke arah Nick, yang saat ini sudah keluar dari dalam mobil. "Ternyata aku tidak mampu mengambil kepalanya itu. Jadi aku bawa orangnya langsung, agar kau bisa mengambilnya sendiri," kata Nick sambil tersenyum licik. "Kurang ajar. Ternyata kau menjebakku. Apa maksudnya ini?" bentak Pram marah. "Maksudnya adalah, malam ini juga kau harus mati," jawab Nick sambil menyeringai menyeramkan. "Jangan macam-macam. Jika ayahku tahu, maka kau bisa celaka," ancam Pram mencoba mengintimidasi Erik. Buk, buk, GGH. 2 kali perut Pram dihajar dengan bogem mentah oleh Erik. "Beraninya kau," bentak anak buah Pram marah. Buk, GGH. Tubuh orang itu terpelanting jauh, sampai mendekati mobil Pram. Akibat terkena tendangan lurus dari kaki kanan Erik yang cukup kuat itu. "Kurang ajar," maki 3 orang pengawal Pram yang masih tersisa. Tapi tiba-tiba dari arah belakang mereka, 3 tendangan kuat membuat tubuh pengawal itu roboh dan tidak sadarkan diri. Jilep, jilep, jilep. 3 sekali bunyi tusukan senjata tajam ke dada mereka masing-masing, hingga membuat nyawa mereka melayang saat itu juga. Pram yang melihat kejadian itu menjerit histeris. Ingin rasanya dia berteriak dan menghajar ketiga orang itu. Tapi apalah daya, sekarang tubuhnya sedang terduduk di tanah.
akibat terkena bogem mentah dari Eric yang cukup kuat itu. Sedangkan satu anak buahnya yang masih tersisa saat ini juga tengah menjadi bulan-bulanan anak buah Nick, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah ketakutan. Sekarang tinggallah Pram seorang diri. Tidak ada yang mengawal atau membelanya lagi. Nick yang sangat dendam pada Pram berjalan perlahan mendekati tubuh Pram yang sedang bersimpuh di tanah. Kemudian menendang dadanya kuat-kuat hingga membuat tubuh Pram terdorong cukup jauh dengan posisi terlentang menghadap langit. Tidak cukup sampai di situ saja. Nick melentingkan tubuhnya ke udara dengan posisi kaki kanan lurus mengarah ke dada Pram, dan darah segar langsung menyembur dari mulut Pram dengan derasnya. Dadanya melesak ke dalam, mulutnya terbuka, dan matanya melotot, seolah tidak percaya bahwa kematiannya sangat tragis seperti itu. Tumit sepatu kulit Nick yang digunakan untuk menghabisi Pram tadi sedikit melesak ke dalam dada Pram, sehingga membuat tulang selangkanya menyembul keluar. Sungguh kematian yang sangat tragis. Mencabut nyawa bagai memakan kerupuk saja. 144. Polemik. Seminggu telah berlalu. Kematian Pram masih juga menjadi trending topik di kota B, bahkan di kota-kota sekitarnya. Victor dan Lenny, kedua orang tua Pram, merasa sangat sedih dan kehilangan. Mereka tidak menyangka bahwa anak semata wayangnya akan pergi secepat itu, dan dalam kondisi yang menggenaskan pula. Sebagai orang tua, apalagi konglomerat berduit, kematian Pram tentu tidak dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa ada kejelasan, tanpa ada penyelidikan, apa yang menyebabkan kematian anaknya, juga keempat kawannya itu. Apakah murni kecelakaan, atau ada faktor lain, semisal pembunuhan, miras atau pemakaian obat-obat terlarang? Dengan segala upaya dan memanfaatkan pengaruhnya, Victor meminta dengan sangat agar kasus kematian anaknya diselidiki dengan benar dan seksama. Tapi tanpa diminta ataupun tidak, pihak berwajib tetap akan menyelidikinya sampai ditemukan bukti-bukti yang mendukung apa penyebab kematian mereka tersebut. Hampir seminggu ini, kematian Pram dan 4 kawannya itu terus diselidiki oleh berbagai pihak, tapi belum juga menemukan titik terang. Dugaan sementara, penyebab kematian mereka adalah kecelakaan akibat pengaruh minuman keras dan pemakalan obat-obat terlarang. Karena di bekas mobil yang mereka naiki itu, terdapat 1 seloki minuman keras merek tertentu, dan 1 seloki lagi minuman keras jenis lain, yang sudah dikenal cepat membuat peminumnya mabuk dan mudah terbakar, walau semuanya itu telah meleleh karena api. Di dalam mobil yang terbakar itu, juga ditemukan sejenis obat-obatan terlarang atau psikotropika, yang tersimpan di sebuah botol dan ditaruh di bawah tempat duduk. Walau bentuknya sudah tidak utuh lagi karena meleleh, dan barang di dalamnya juga terbakar habis, tapi masih bisa dikenali bahwa itu bekas obat-obatan terlarang. Walau belum ada bukti lanjutan kalau kematian Pram dan anak buahnya itu karena pengaruh miras dan psikotropika, namun ada juga pihak yang mengatakan
bahwa kematian mereka karena korban pembunuhan. Tapi sejauh ini, belum ada pihak yang berani menyimpulkan apa penyebab pasti kematian mereka itu. Satu hal yang menyulitkan penyelidikan tersebut adalah tidak ada saksi, tidak ada petunjuk yang mengarah ke sana. Ditambah lagi, tempat kejadian perkara berada di dasar jurang yang cukup dalam. Sekuat apapun mereka berusaha, tetap tidak bisa memecahkan misteri kematian 5 orang itu, karena jasad mereka sudah tidak utuh lagi. Hampir 99,96% daging jasad mereka terbakar habis, dan hanya meninggalkan kerangkanya saja. Itu pun sudah banyak yang terlepas dari tempatnya semula. Berita kematian orang yang sempat heboh itu juga telah didengar oleh Tuan Birawa dan Dion, yang saat ini baru kembali dari kota Teluk Berlian, tapi tidak begitu ditanggapi. Cuma pernah terjadi pembicaraan tentang kejadian tersebut sekitar 1 jam. Seminggu sebelumnya, di pinggiran kota B, lokasi kejadian. Kau yang berbuat, kau pula yang harus bertanggung jawab. Singkirkan tubuh tak bernyawa itu, dan hilangkan jejak di lokasi ini serapi mungkin, ucap Robin sesaat setelah Nick menuntaskan sakit hatinya itu pada Pram. Baik bos, jawab Nick cepat. Dan kalian semua, cepat tinggalkan tempat ini, karena sudah tidak ada urusan lagi di sini. Perintah Robin tegas. Kemudian berjalan menuju ke mobilnya, diikuti oleh Eric dan teman-temannya yang lain. Masih di lokasi kejadian, 1 menit setelah Robin dan yang lainnya meninggalkan tempat kejadian perkara. Ambil 2 sloki minuman keras di sana, dan masukkan ke dalam mobil mereka, untuk menambah minuman yang sama yang sudah mereka minum terlebih dahulu itu. Perintah Nick pada anak buahnya. Bos, di dalam saku 2 orang ini terdapat psikotropika jenis sabu. Apa yang harus kita lakukan dengan obat ini, bos? Tanya seorang anak buahnya itu. Biarkan saja. Cari botol kaca, dan masukkan obat tersebut ke dalam botol itu. Taruh di bawah jok tempat duduk mereka. Jawabnya cepat kemudian memberi perintah lagi. Kalian bertiga, cepat angkat jasad mereka, dan masukkan ke dalam mobil. Kita bawa ke daerah puncak. Di sana, baru kita siramkan minuman keras itu ke sekujur tubuh mereka, dan bakar sampai tidak tersisa. Di puncak itu banyak terdapat jurang yang dalam, jadi aman untuk menghilangkan jejak. Cepat, perintah Nick pada anak buahnya itu. Baik bos, jawab anak buahnya serempak. Singkat cerita, kelima jasad itu dibawa ke daerah puncak, dan dibuang ke dasar jurang berikut mobilnya itu. Karena mobil tersebut berbahan bakar premium, tentu saja mudah terbakar. Ditambah lagi dengan adanya 2 sloki minuman keras, dicampur dengan sedikit siraman bensin di dalam mobil itu, hingga menjadikan mobil berikut isinya terbakar habis. Villa milik Dion kota Golden City. 2 jam setelah pemiliknya kembali. Salam Tuan Besar, Tuan Muda. Sapa Robin dengan sikap hormat. Ya terima kasih. Apakah ada yang mau dilaporkan Robin? Tanya Tuan Birawa dengan ekspresi dingin. Ada Tuan Besar, Tuan Muda. Jawab Robin cepat.
Kemudian menyuruh Erik untuk maju. Katakan, balas Tuan Birawa masih dengan sikap dingin. Saya Erik Tuan Besar. Tuan Muda. Ucap Erik memperkenalkan diri. Ya. Teruskan. Beberapa hari yang lalu, saya ada bermasalah dengan seseorang. Sampai dia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi saya dan kelompok saya. Ucap Erik tanpa ditutup-tutupi. Hal. Kapan itu? Dan siapa orangnya? Tanya Tuan Birawa terkejut. Karena tidak menyangka ada orang yang masih berani mengganggu orang-orangnya itu. Pramudia atau Pram, anak dari Victor, pemilik showroom mobil di kota B, dan 4 anak buahnya yang lain. Jawab Erik cukup lancar dan tidak ragu-ragu lagi. Pram. Victor. Tanya Dion penasaran. Benar Tuan Muda. Lalu apa yang terjadi? Tanya Dion penasaran karena dia kenal dengan si Victor itu. Usahanya gagal. Malah dia sendiri yang terbunuh oleh orang yang membayarnya itu. Cukup membingungkan. Coba jelaskan lebih detail lagi. Waktu kejadian itu, Nick ketua gangster kota J, orang yang dibayar oleh Pram, tidak mengetahui bahwa saya anggota pengawal keluarga Tuan. Tapi ketika bertemu dengan Komandan Utama Robin, Nick tidak mau meneruskan rencananya lagi, karena terikat janji dengan Komandan Robin ini. Janji apa itu? Tanya Tuan Birawa penasaran. Maaf Tuan Besar, kalau saya lancang. Nick dan anggotanya telah kami taklukkan setahun yang lalu. Saat itu kami berniat menghabisinya berikut anak buah, juga organisasinya. Tapi karena dia memohon belas kasihan, dan meminta diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup, dan berjanji, tidak akan berani lagi mengganggu orang-orang Tuan Besar, maka kami melepaskan Nick dan seluruh anak buahnya itu. Lalu, entah kenapa waktu itu, dia berani berkonspirasi dengan Pram untuk menghabisi Komandan Erik ini. Mungkin karena dia belum tahu bahwa Erik adalah komandan pengawal keluarga Tuan Besar. Untung kami datang tepat waktu. Kalau tidak, mungkin Nick saat itu sudah mati. Dan kami tidak akan tahu siapa orang yang telah berani membayarnya tersebut. Begitu kami datang, barulah Nick tahu bahwa Erik adalah orang-orangnya Tuan Besar dan Tuan Muda. Karena merasa dibohongi, maka Nick menjadi begitu kesal dan marah. Maka, kemarahannya itu dijadikan alasan untuk menghabisi Pram dan anak buahnya itu. Ucap Robin panjang lebar, menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Jadi maksudmu, si Pram itu mati dibunuh oleh Nick, bukan oleh si Erik ini? Tanya Dion cukup senang. Bukan Tuan Muda. Yang membunuh Pram juga anak buahnya itu adalah Nick dan orang-orangnya. Tapi walau bagaimanapun, saya penyebab masalah itu terjadi. Ya sudahlah. Kau tidak usah takut atau khawatir. Itu masalah kecil. Jawab Dion mencoba menenangkan Erik. Kemudian Dion berkata lagi. Tapi menurut informasi yang disampaikan oleh Rams, katanya si Pram itu buronan internasional karena kasus narkoba di Italia. Benarkah begitu? Tanya Dion menyampaikan informasi dari Rams itu. Benar Tuan Muda. Jawab Erik sambil mengangguk. Kalau begitu, Kaulan boleh pergi.
Dan anggap kejadian itu tidak pernah ada. Kalau Victor macam-macam, habisi saja. Ucap Dion memberi perintah, hingga membuat kening kakeknya berkerut dalam. Terima kasih Tuan Besar, Tuan Muda. Jawab Erik dengan sikap hormat. Lalu beranjak pergi diikuti oleh Robin dan yang lainnya. Sikapmu sudah mulai berubah. Tidak naif, tegas dan cepat mengambil keputusan. Kakek senang melihatnya. Puji Tuan Birawa tulus kepada cucu kesayangannya itu. Sesaat setelah Robin dan Erik beserta yang lain meninggalkan mereka berdua, Dion belajar dari kakek. Sebagai seorang atasan, Dion harus mampu bergerak cepat dan berani mengambil keputusan, serta mau menanggung resikonya, serta mengutamakan keselamatan bawahannya. Kalau Dion bersikap lembek, ragu-ragu, tidak mampu bersikap tegas, serta tidak mempunyai visi dan misi, maka keluarga kita, perusahaan kita, juga orang-orang kita akan dipandang rendah oleh orang lain, dan pemimpinnya akan dianggap rendah kapabilitasnya. Kau benar Dion. Kakek sangat setuju dengan pendapatmu itu. Ada kalanya kita harus bertindak cepat dan tidak ragu-ragu. Sepanjang apa yang kita putuskan itu benar dan sudah sesuai prosedur. Masalah pembunuhan itu, kakek rasa tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Tapi sebagai seorang pemimpin yang memperkerjakan si Erik itu, maka mau tidak mau kita harus bertanggung jawab. Tapi jika melihat latar belakangnya, anak si Victor itu sendirilah yang salah. Karena dia berani mencari gara-gara dengan anak buah kita. Tapi sayangnya kita lupa untuk menanyakan peristiwa apa yang melatar belakangi kejadian itu. Tapi kakek yakin bahwa si Erik itu tidak mungkin akan bertindak ceroboh kalau tidak dilatar belakangi oleh kejadian besar. Kesimpulan sementara menurut kakek adalah, si Pram itu, tanpa sepengetahuan orang tuanya, telah bertindak gegabah, karena berani mendatangkan ketua gangster dari kota J, hanya untuk menghabisi nyawa seseorang. Tapi kali ini, sepertinya dia salah sasaran, karena orang yang ingin dihabisinya itu, bukanlah orang sembarangan. Karena dia merupakan pengawal elit keluarga kita. Jadi, jika ada orang yang berani menyinggung orang-orang kita, maka taruhannya mati. 145. Rahasia tersembunyi. Aku tidak terima jika kematian Pram dianggap selesai. Bagaimanapun, aku harus mencari pelakunya. Ucap Victor sambil memukul meja kerjanya kuat-kuat, hingga menimbulkan suara berisik, dan membuat barang-barang yang ada di atasnya berserakan di lantai. Setelah melampiaskan kekesalan dan kemarahannya, Victor memutuskan untuk keluar dari dalam showroom mobilnya, dan berniat ingin menemui seseorang yang bisa diajak berunding untuk mencari pelaku pembunuhan anaknya itu. Kau dengar itu? Bos kita sedang melampiaskan kemarahan pada barang-barang yang ada di dalam kantornya tersebut. Ucap seorang karyawati menggosip. Sejak anaknya diketahui mati dengan cara yang mengenaskan, bos kita gampang marah, dan terkadang tidak terkendali. Sambungnya lagi dengan suara sedikit keras. Turunkan sedikit volume suaramu itu. Kalau sampai bos mendengarnya, habislah kau.
Jawab temannya yang lain mengingatkan. Karyawati yang tadi berbicara secara berbisik-bisik itu, nyalinya menjadi ciut. Sontak dia terdiam 1000 bahasa, dan pura-pura menyibukkan diri yang sebenarnya tidak ada. Tak lama kemudian, Victor keluar dari dalam kantornya, dengan kondisi rambut yang berantakan, dan pergelangan tangan kanannya berdarah. Karyawati yang tadi sempat bergosip menjadi ketakutan, karena mereka sangka Victor sedang berjalan mendekatinya. Padahal sebenarnya, Victor ingin keluar dari dalam showroom mobilnya itu. Tapi sebelum keluar, dia sempat bertanya kepada 2 orang karyawati itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Di sini bukan tempat untuk ngerumpel. Cepat kembali ke tempat kalian masing-masing. Perintahnya tegas bercampur marah. Baba baik bos. Jawab mereka gugup dan langsung pergi menjauh. Ada-ada saja. Gerutu Victor kesal. Kemudian bergegas keluar. Dan menuju ke mobilnya. Untuk meninggalkan showroom mobil tersebut. Sehari sebelum kepulangan, di resor Teluk Berlian, sekitar pukul 8 malam. Secara tidak sengaja, Tuan Birawa mendengar pembicaraan antara ayah dan anak secara pribadi. Waktu itu, dia ingin pamit kepada Tiger serta Maya, dan ingin menemuinya, karena besok siang, dia dan rombongannya akan kembali ke kota B. Tapi secara tidak terduga, Tuan Birawa malah mendengar berita yang sangat mengejutkan, yang keluar dari mulut calon cucu menantunya sendiri. Ayah, Maya sungguh tidak tega, jika harus terus berbohong seperti ini pada Tuan Besar, juga pada Tuan Muda Dion. Ucap Maya sambil menitikkan air mata. Kau ngomong apa anakku? Jangan terlalu dipikirkan. Ayah yakin, Tuan Besar dan Tuan Muda Dion pasti akan menerimamu apa adanya, serta tidak akan mempermasalahkan kondisimu itu. Respon Tiger sedikit kesal. Tapi ya, tidak ada seorang laki-laki yang mau menerima seorang perempuan yang mandul seperti Maya ini. Karena dokter sudah memvonis bahwa Maya tidak akan bisa mengandung ya. Bantah Maya histeris dan panik. Walau rahim Maya tidak jadi diangkat, tapi akibat penyakit itu, rahim Maya menjadi tidak normal lagi. Jadi bagaimana Maya bisa hamil nanti ya? Sambungnya lagi semakin panik. Sebaiknya kita akhiri drama ini saja. Dan kita temui Tuan Besar serta Tuan Muda Dion. Untuk mengatakan kondisi Maya yang sebenarnya. Maya tidak mau membohongi mereka. Apalagi Tuan Besar. Orang yang sangat tulus menyayangi Maya. Tentu saja Maya tidak akan tega ya. Ucap Maya sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jadi maksudmu? Tanya Tiger singkat. Yang jawabannya tentu saja dia sudah tahu. Maya ingin mundur dari perjodohan itu. Dan memilih untuk tidak menikah seumur hidup. Jawab Maya mengejutkan Tiger. Apalagi Tuan Birawa yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka itu. Dia belum mau menampakkan diri, karena ingin tahu kelanjutan dari pembicaraan mereka tersebut. Apakah kau sudah memikirkan buruk baiknya Maya? Tuan Besar Birawa sangat tulus menyayangimu dan sangat berharap bahwa kau akan menjadi cucu menantunya nanti. Tanya Tiger seperti menyesali keputusan dari anaknya tersebut.
Dia berbuat seperti itu bukan kemaruk dengan harta yang dimiliki oleh Dion, tapi tidak enak saja dengan Tuan Besar Birawa, orang yang telah menolongnya dulu. Jika dia menyetujui rencana dari Maya tersebut, maka bisa jadi Tuan Besar Birawa akan sangat marah sekali karena keinginannya dibantah. Tigar sudah paham bagaimana sikap sang penolongnya itu. Jika kehendaknya ditolak, maka dia akan sangat marah sekali. Jangankan hanya seorang Tiger dan Maya, cucunya sendiri pun akan dimarah kalau berani membantahnya. Itulah sifat dari Tuan Besar Birawa, dan itu juga yang sangat ditakuti oleh Tiger. Namun Maya tetap menolak dengan argumennya. Tapi ya, Tuan Besar melakukan itu karena belum tahu akan keadaan Maya. Maya yakin setelah Tuan Besar tahu, dia tidak akan mau lagi menjodohkan Tuan Muda Dion denganku. Bantah Maya lagi. Apapun kondisimu Maya, kakek tetap akan menerimamu sebagai menantu. Ucap Tuan Birawa yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tutu Tuan Besar. Kakek. Ucap Maya dan Tiger bergantian. Dan dalam keadaan gugup. Mereka sangat terkejut ketika melihat orang yang sedang dibicarakan itu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tuan Birawa menyadari keterkejutan juga kegugupan mereka. Oleh karena itu, dia bertindak sangat bijaksana sekali. Lalu berkata, "Aku sudah mendengar semua pembicaraan kalian tadi. Dan aku sudah mengerti kenapa Maya mau berbuat seperti itu." Ucap Tuan Birawa tenang. Maya tidak bisa disalahkan. Apa yang dikatakan olehnya itu memang benar. Jika terus menyembunyikan rahasia besar ini, maka ada pihak yang akan dirugikan. Sambungnya lagi. Jadi wajar kalau dia ingin mengundurkan diri dari perjodohan yang sebenarnya tidak dia kehendaki itu. Benarkan begitu Maya? Tanya Tuan Birawa tiba-tiba. Kakek, sudahlah kau jangan berbohong lagi. Kakek sudah tahu sejak dari awal. Sebenarnya kau berkeberatan jika dijodohkan dengan cucuku itu. Tapi karena kau tidak mau menyinggung atau membantah perkataan kakek, maka kau diam saja dan pura-pura menuruti keinginan kakek. Begitu kan? Sanggahnya cukup mengena di hati Maya. Ini tidak seperti yang kakek sangkakan itu. Jawab Maya mencoba meyakinkan Tuan Birawa. Kakek bukan baru belajar hidup Maya. Kakek sudah sangat paham sekali tentang masalah itu. Sebenarnya sejak dari awal, kakek juga sudah tahu bahwa di dalam hati kecilmu itu ada penolakan. Tapi kakek terus memaksakan kehendak, sambil menguji, apakah pendirianmu itu goyah atau tidak. Tangkis Tuan Birawa tepat sekali. Banyak perempuan yang ingin mendekati Dion. Mungkin karena tergiur dengan kekayaannya. Kalau mereka itu dalam posisimu, maka kakek yakin, saat itu juga, kesempatan yang sangat langka tersebut akan disambarnya. Tapi itu tidak berlaku bagimu. Kau tidak tergiur sedikit pun dengan kekayaan keluarga kami. Malah dengan rendah hati, kau ingin mengundurkan diri, karena tidak enak terus-menerus membohongi kakek juga Dion. Oleh karena itu, kakek tidak akan lagi memaksakan kehendak. Jika memang itu pilihan terbaikmu,
bukan karena dipaksa. Maka kakek serahkan saja pada Maya untuk memutuskannya. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Dion, kek? Tanya Maya tidak enak hati. Untuk Dion itu urusanku. Karena kakek sendiri yang akan menyampaikan berita ini padanya. Jawab Tuan Birawa cukup bijaksana. Kemudian memandang ke arah Tiger dan berkata, "Untukmu Tiger dan juga bagiku. Kita tidak harus memaksakan kehendak pada anak-anak kita. Sepanjang pilihannya itu benar, dan telah dipikirkan buruk baiknya. Jodoh, maut dan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Walau kita mengancamnya pun, maka apa yang sudah ditetapkan itu tidak akan bisa kita capal." Ucap Tuan Birawa seperti memberi pengertian pada ayahnya Maya itu. Padahal jauh hari sebelumnya, dialah yang sangat getol menjodohkan Dion dengan Maya. Tapi malam ini, dia pula yang malah menasehati calon besannya itu. Hati seseorang memang tidak bisa ditebak. Jadi apakah kakek menyetujui jika Maya pamit undur dari kehidupan Tuan Muda Dion? Tanya Maya membuyarkan lamunan dari Tuan Birawa itu. Iya, kakek tidak akan memaksakan kehendak lagi. Bukan karena kondisimu itu Maya, tapi karena ketulusanmu. Walau sejujurnya kakek sedih, karena kau tidak bisa menjadi cucu menantuku. Jawab Tuan Birawa seperti menyesal. Tapi kek, walaupun Maya tidak jadi cucu menantu, tapi Maya kan bisa menjadi cucu angkat kakek. Sanggah Maya mencoba membujuk Tuan Birawa. Maksudmu, kau tetap mau menjadi cucu kakek? Responnya senang. Benar kek. Maya sudah memutuskan. Kalau tidak jadi menikah dengan Tuan Muda Dion, menjadi cucu kakek. Jadilah. Jawab Maya dengan kata-kata gaul. Hahaha. Kau ini ada-ada saja. Tapi dengan begini, kakek tidak jadi sedih lagi. Karena kakek tidak akan pernah kehilangan orang yang kakek sayangi dengan setulus hati. Bagus. 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 Tawa Tuan Birawa senang sekali. Kau dengar itu Tiger? Anakmu bersedia menjadi cucuku. Jadi jangan coba-coba berani menghalangi keinginannya itu. Ucap Tuan Birawa mengancam Tiger, hingga membuatnya terkejut. Lalu buru-buru merespon ucapan Tuan Birawa itu dengan terbata-bata. Baik Tuan Besar, ucapnya. Bagus. Walaupun aku kehilangan sebutan sebagai kakek mertua, tapi aku telah mendapatkan sebutan kakek dari orang yang aku sayangi dengan tulus ini. Responnya dengan senyum ceria. 146. Mengambil sikap. 2 jam setelah pemilik villa kembali, Tuan Birawa yang sudah diberitahu tentang kondisi Maya dan niatnya untuk mundur dari kehidupan Dion, tetap menyimpan rahasia itu dalam-dalam. Rencananya, berita itu akan disampaikan kepada Dion setelah sampai di kota B dan dalam kondisi yang tenang. Tapi belum sempat Tuan Birawa menyampaikan berita itu, Robin dan Erik datang menemuinya dan menyampaikan berita seperti yang telah diceritakan sebelumnya itu. Setelah Robin dan Erik meninggalkan Tuan Birawa dan Dion di ruang keluarga villanya, barulah dia menyampaikan berita besar tersebut kepada Dion. Tapi tidak disampaikannya secara langsung. Dia malah menanyakan hal lain sebagai perumpamaan.
Bagaimana perasaanmu setelah berpisah dengan mantan istrimu itu? Tanya Tuan Birawa mencoba menebak isi hati cucunya tersebut. Mendapat pertanyaan yang tidak terduga seperti itu, Dion sampai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Karena tidak mengerti arah pembicaraan dari kakeknya tersebut. Dion tidak paham dengan arah pembicaraan kakek itu. Jawab Dion kebingungan. Bukankah pertanyaan kakek tadi sudah cukup jelas? Apakah masih kurang lagi? Atau perlu kakek jelaskan kembali? Ucap kakeknya kesal. Jika itu memang diperlukan. Jawab Dion apa adanya. Jika suatu saat nanti mantan istrimu itu mau rujuk kembali, bagaimana kau harus mengambil sikap? Jawab kakeknya malah balik bertanya. Dan rasanya tidak nyambung dengan pertanyaan pertama tadi. Kali ini Dion langsung paham apa maksud pertanyaan dari kakeknya tersebut. Kemudian dia menjawab dengan tegas. Sekali putus tidak akan bisa tersambung kembali. Tidak ada pengecualian sedikit pun dalam masalah ini. Apalagi terhadap mantan istriku itu. Jawab Dion tegas. Sekali berlayar tidak akan bisa surut ke belakang. Begitu juga dengan ikatan pernikahanku dengan si Jasmine itu. Tidak akan bisa kembali walau dengan alasan apapun. Sambungnya lagi dengan ekspresi marah. Ditambah lagi, dia bukan perempuan baik-baik. Jadi keputusanku sudah sangat jelas. Tidak akan. Ucap Dion berapi-api. Beberapa saat kakeknya hanya terdiam. Tapi tak lama sesudah itu, dia mengambil perumpamaan lain lagi. Lalu bagaimana jika kau dihadapkan pada dua buah benda yang mempunyai bentuk, rupa dan ukuran yang sama, tapi salah satu di antaranya ada kekurangan yang tidak diketahui oleh siapapun? Apakah keduanya akan kau pilih? Tanya kakek Birawa penuh dengan teka-teki. Dion akan melihat substansinya dulu. Mana yang paling menguntungkan dan layak jual, atau yang lebih bermanfaat ke depannya? Jawab Dion penuh makna. Tapi keduanya layak jual. Walau mungkin orang akan tertipu dengan kualitasnya. Bantah kakeknya tak mau kalah. Apa yang kakek katakan itu memang benar. Tapi kita tetap harus bersikap adil pada keduanya. Kalau memang kita berkehendak, dan tidak boleh membedakan satu sama lain. Keduanya boleh dipilih, asal sesuai dengan kriteria. Tapi tetap harus mengutamakan yang penting dulu dan bernilai tinggi. Balas Dion memberi argumen. Itu maknanya. Kau akan memilih keduanya. Walau kau sudah tahu bahwa ada salah satu dari dua benda tersebut dalam kondisi cacat, dan tidak akan menguntungkan di kemudian hari. Bantah kakeknya mencoba mematahkan argumen Dion itu. Kita harus melihat perspektifnya dulu, kek. Tidak sembarangan memilih kedua benda itu untuk dibeli. Atau katakanlah dibawa pulang. Kalau kita memang berminat pada kedua benda itu, dan kalau diperbolehkan, maka Dion akan membawa pulang kedua-duanya. Tapi jika harus memilih salah satu di antaranya, jelas Dion akan memilih yang dalam kondisi masih baik. Itu menurut Dion. Ucap Dion panjang lebar, dan belum menyadari ke arah mana kakeknya itu akan mengarahkan pembicaraan tersebut. Tuan Birawa hanya terdiam saja mendengar pemaparan dari cucunya itu. Dia sedang menganalisa
apa saja yang telah dikatakan oleh Dion tersebut, dan dalam hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Dion itu memang benar adanya. Jika kau disuruh untuk memilih salah satu dari dua orang wanita yang sama-sama mencintaimu, menyayangimu, dan ikhlas menerimamu apa adanya, bagaimana caramu untuk memilih salah satunya? Tanya kakeknya lagi dengan pertanyaan lain. Apakah Dion boleh memilih keduanya? Tanya Dion konyol. Kau harus memilih salah satu di antara mereka. Dan tidak boleh serakah. Jawab kakeknya tegas. Kalau begitu Dion bingung juga kek. Mana yang harus dipilih? Karena belum melihat dua orang itu. Jawab Dion jujur. Kau sudah melihatnya. Bahkan setiap hari. Respon kakeknya masih tetap mengandung teka-teki. Langsung sajalah kek. Jangan berbelit-belit dan berteka-teki seperti itu. Protes Dion tidak senang. Kau kenal Maya dan Ivory? Tanya kakek Birawa langsung pada intinya. Ya tentu saja kenallah kek. Kakek ini ada-ada saja. Jawab Dion sedikit kesal. Jika kakek menyuruhmu memilih salah satu di antara mereka, maka siapa yang akan kau pilih? Tanya kakeknya lagi. Maksud kakek? Tanya Dion keheranan. Masih juga kau bertanya? Di antara Maya dan Ivory, mana yang lebih kau cintai dan akan kau tetapkan sebagai istrimu nanti? Jawab kakeknya tidak sabar. Dion menjadi bingung mendapat pertanyaan seperti itu. Untuk menjawab memilih Ivory, tentu saja dia tidak sampai hati kepada kakeknya. Jika memilih Maya, ya tentu saja dia serba salah. Lalu apa yang harus dilakukannya? Cepat jawab pertanyaan kakek tadi. Karena jawabanmu akan menentukan masa depanmu nanti. Desak kakeknya marah. Dion memilih keduanya kek. Dan tidak salah satu di antaranya. Jawab Dion tegas. Walaupun salah satu di antaranya memiliki kekurangan. Tanya kakeknya mengandung teka-teki yang sangat besar lagi. Maksud kakek? Kakek tidak marah karena itu. Dan merestui. Jika Dion hanya memilih Ivory saja. Tanya Dion mulai senang. Iya. Kakek tidak marah lagi. Dan merestui. Jika kau hanya menikah dengan Ivory. Karena perhitungan beberapa tahun ke depan. Jawabnya mengandung teka-teki lagi. Jika kau mempunyai banyak keturunan dari beberapa orang istri, selain dari Maya itu, maka suatu saat nanti, mereka akan saling bersaing memperebutkan harta warisanmu itu. Apakah kau paham maksud kakek? Tanya kakeknya memberi pengertian. Dion paham kek. Untuk itu, Dion ucapkan terima kasih. Karena kakek tidak memaksakan kehendak lagi. Dan merestui. Kalau Dion hanya menikah dengan Ivory saja. Jawab Dion dengan wajah berseri-seri. Kemudian berdiri dan mendekati kakeknya. Lalu memeluknya erat-erat. Lalu bagaimana dengan Maya kek? Apakah dia sudah tahu masalah ini? Tanya Dion setelah melepaskan pelukan dari tubuh kakeknya itu. Kau tenang saja. Dia tidak akan marah. Karena dia juga berprinsip sama sepertimu. Jawab kakeknya tenang. Jadi maksud kakek? Ya. Dia yang terlebih dahulu mengundurkan diri dari perjodohan tersebut. Dan merelakanmu menikah dengan Ivory. Jawab kakeknya ikhlas. Tapi bukankah kakek akan kehilangannya?
Tanya Dion mencoba menebak isi hati kakeknya lagi. Walaupun kalian tidak jadi menikah, tapi Maya sudah mengatakan kepada kakek, dia ingin menjadi cucu angkat kakek. Kalau begitu sangat bagus sekali. Berarti Dion akan mempunyai 2 orang adik angkat. Seru Dion senang. Kau benar. Dan kakek sudah tidak sabar ingin melihatmu menikah. Sekarang kau putuskanlah. Kapan kau siap membentuk rumah tangga baru? Ucap kakeknya berharap agar Dion secepatnya menikah. Tunggu 1 atau 2 bulan lagi kek. Setelah semua yang Dion rencanakan, setidaknya 50% tercapai. Respon Dion mencari alasan. Kalau itu terus yang menjadi alasanmu, maka sampai kapanpun pernikahanmu tidak akan terlaksana. Karena usaha yang kau jalankan itu tidak akan pernah berhenti. Karena kau akan terus berkeinginan untuk menambah dan menambah lagi, agar lebih besar dan banyak. Bantah kakeknya tidak senang. Jadi kek, kata Dion berpura-pura tidak tahu. Secepatnya kau tetapkan. Kapan akan melangsungkan pernikahan itu? Jawab kakeknya tegas. Atau sebaiknya, nanti kita bicarakan dengan Ivory, Maya Tiger, dan siapa adikmu yang satu yang lagi itu? Tanya kakeknya ragu-ragu. Emily kek, jawab Dion singkat. Ya Emily, kau bawa dia ke sini, dan kenalkan pada kakek. Ucapnya senang. Siap kek, jawab Dion cepat. Bersambung. 147. Tidak terima.